Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi nih membacakan suatu kisah misteri. Yang kali ini berjudul tentang kisah misteri pendakian ya teman-teman. Judulnya adalah Niat Buruk Pendaki Ganjil di Gunung Selamet. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Mbak N. Laila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Gunung Selamet merupakan gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa dengan ketinggian 3.428 mdpl. Gunung ini memiliki julukan sebagai Atap Jawa Tengah. Banyak pendaki yang memutuskan untuk menaklukkan gunung ini. Aku dan kedua temanku berniat untuk mendaki Gunung Selamet yang akan menjadi list pendakianku berikutnya, karena aku merupakan anak yang mempunyai hobi untuk mendaki gunung. Sudah banyak gunung-gunung yang aku daki, seperti Gunung Lawu, Gunung Merbabu, dan lain sebagainya. Pendakian kali ini sudah direncanakan bersama dengan kedua temanku. Oh ya, kenalin, namaku Aji. Kedua temanku ini bernama Doni dan Surya. Aku berusia sebaya dengan kedua temanku, yaitu 25 tahun. Doni dan Surya ini teman sekolahku dulu. Mereka mempunyai hobi yang sama denganku. Kita sebut saja namanya mereka seperti itu ya teman-teman, karena nama sudah disamarkan. Aku bekerja di sebuah rumah sakit menjabat sebagai bagian administrasi. Sedangkan kedua temanku ini, Doni bekerja di sebuah perbankan, dan sedangkan Surya dia mengabdi menjadi guru. Sebelum mendekati hari hanya, aku dan kedua temanku ini berdiskusi tentang rencana mendaki di rumahku. Bagaimana ini, kita jadi berangkat nggak? Tanya Surya, dan jadilah. Masa iya nggak jadi? Jawabku. Tapi kan kita cuma bertiga, sedangkan mendaki gunung tidak boleh ganjil. Ya sudah, kita mencari teman lagi di komunitas. Ya, di komunitas pendakian. Siapa tahu ada yang mau ikut gabung, timpalku. Akhirnya mereka menunggu beberapa hari untuk mencari pendaki lain yang mau ikut gabung dengan mereka. Hari ini hari Rabu, mereka berencana berangkat mendaki hari Jumat. Seperti biasanya mereka sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, karena mereka akan cuti dari pekerjaan selama 2 hari untuk mendaki. Hari Minggunya tidak dihitung karena sudah ikut hari libur kerja. Singkat ceritanya, ternyata tidak ada satupun dari komunitas pendakian yang mau ikut gabung dengan mereka. Malam harinya mereka prepare menyiapkan barang-barang yang akan dibawa untuk mendaki seperti tenda, pakaian, makanan, minuman, kompor listrik, senter, dan lain-lain. Keesokan paginya mereka berkumpul di rumahku. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Mereka mengendarai motor menuju ke base camp Gunung Selamet. Aku berboncengan dengan Doni, sedangkan Surya dia sendirian mengendarai motornya. Perjalanan menuju ke base camp kurang lebih 3 jam perjalanan. Di jalur pendakian Gunung Selamet ini, ada beberapa jalur tapi mereka memilih jalur Bambangan untuk mendaki. Sesamanya di base camp ternyata hujan sangat deras. Akhirnya mereka pun beristirahat terlebih dahulu di base camp sambil menunggu hujannya reda dan menunggu rombongan pendaki lain untuk gabung bersama. Lalu waktu menunjukkan pukul 12 siang. Akhirnya mereka makan siang terlebih dahulu. Kebetulan di samping base camp mereka beristirahat ada sebuah warung makan. Setelah makan siang, mereka bertiga melaksanakan sholat terlebih dahulu. Sekitar jam 1 hujan sudah mulai reda, namun cuacanya masih terlihat mendung sehingga terlihat gelap. Ayo kita berangkat ke pos 1 sekarang saja, ucap Surya. Tapi kita yakin bertiga, kan tidak boleh mendaki dengan jumlah ganjil, apalagi kita hanya bertiga saja, ucap Doni. Ya mau gimana lagi, gak ada rombongan lain yang datang kok. Ya akhirnya mereka berniat untuk berangkat mendaki pada pukul 1 siang.
Mereka melihat penjaga loket pendaftaran tengah tertidur pulas. Dengan kelicikan mereka, akhirnya mereka menulis sendiri di buku tamu dengan nama mereka bertiga. Lumayan gak usah bayar nih, ucap Surya. Wah gila loh, mencari kesempatan dalam kesempitan, ucapku. Udah, ayo gas aja jalan sekarang, jawab Surya. Mereka bertiga berjalan menuju ke pos 1. Ternyata saat mereka akan menuju ke pos 1, banyak sekali tukang ojek yang berjejeran. Tukang ojek itu menawarkan jasanya kepada mereka. Mas, mau naik ojek nggak? Saya antar biar nggak terlalu capek, ucap salah satu tukang ojek. Ah tidak pak, terima kasih, jawabku dengan senyum ramah. Karena mereka bertiga merupakan pendaki tangguh, jadi memutuskan untuk terus berjalan kaki. Langkah demi langkah, terlihat hamparan kebun milik warga lokal yang sedang tumbuh berada di kanan dan kiri jalan. Perkebunan tersebut sangatlah beragam, ada kol, muncang, bayam, hingga stroberi. Hijaunya dedaunan menyejukkan mata sekali. Setelah melewati perkebunan warga, mereka terus berjalan menuju ke pos 1 dengan jalanan tanjakan yang cukup curam. Jarak menuju ke pos 1 ini merupakan jalanan yang terpanjang menuju antar pos. Ternyata, di depan jalan mereka lewati itu, ada sebuah sungai kecil yang dialiri debit air kecil yang tidak berbahaya. Singkat ceritanya, mereka akhirnya sampai juga di pos 1 dengan waktu yang mereka tempuh. Dari base camp, ya sekitar selama kurang lebihnya 2,5 jam. Hingga sekarang mereka sampai di pos 1 sekitar pukul setengah 4 sore. Di pos 1 mereka beristirahat, namun anehnya di pos pertama tidak ada rombongan lain yang mendaki. Padahal biasanya, kalau hari mendaki weekend seperti ini, banyak pendaki yang berdatangan. Di pos 1 mereka beristirahat untuk minum-minum. Ternyata di dekat pos 1 mereka beristirahat terdapat sebuah gubuk warung. Akhirnya mereka mengunjungi warung itu untuk membeli es jeruk, tempe mendoan yang hangat, dan berbincang bersama dengan penjaga warung. Kalian bertiga saja? Iya pak, hati-hati ya, pesan penjual itu. Setelah sekitar 20 menit mereka beristirahat. Akhirnya mereka segera berangkat untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Tiba-tiba ada seorang cowok menghampiri mereka bertiga. Mas, aku boleh ikut gabung gak? Oh boleh kok, kamu sendirian aja mas. Iya nih mas, jawabnya. Mereka akhirnya berjalan berempat untuk mendaki. Di perjalanan mereka saling berbincang-bincang untuk mengusir keheningan di jalan yang mereka lalui dan menyingkirkan rasa lelahnya. Oh iya mas. Mas, namanya siapa ya? Namaku Umar mas. Oh iya, perjalanan menuju ke pos 2 ini dipimpin oleh Surya, dan aku baris nomor 3, sedangkan mas-mas ini paling belakang, dan si Doni ya pastinya di tengah. Dengan hati-hati mereka berjalan karena jalanan yang curam sedikit licin, rawan sekali untuk jatuh kalau tidak berhati-hati. Mereka dihadapkan oleh dua pilihan di persimpangan. Akhirnya mereka memilih jalur kiri. Setelah memilih jalur kiri, ternyata jalanannya yang cukup curam dan terjal. Jalanan tertutup oleh kabut yang tidak terlalu tebal, jadi pandangan mereka sedikit samar-samar karena tertutup kabut. Karena memang cuacanya juga mendung, dengan bekal senter yang mereka bawa untuk penerangan jalan, di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba aku mencium sesuatu dari arah belakangku. Baunya seperti kemenyan dan bau darah anyir serta kembang-kembangan yang menyeruak di hidungku. Namun aku tidak terlalu menghiraukan itu dan terus berjalan ke depan. Beberapa jam kemudian akhirnya mereka sampai juga di pos 2. Mereka beristirahat sejenak seperti biasa untuk minum. Sekarang sudah pukul setengah 6 sore pada kala itu. Suara azan berkumandang terdengar samar-samar. Akhirnya mereka memutuskan untuk sholat maghrib terlebih dahulu di pos 2 dengan alas seadanya, dan mereka bertayamum.
Saat setelah ruku, betapa terkejutnya aku melihat ada sesosok genderuwo tinggi besar dengan mata merah menyala menghadap ke arahku dengan tatapan yang tidak mengenakan. Karena memang aku sholat menghadap ke arah pohon besar yang ada di depanku. Sosok genderuwo itu berdiri tepat di depan pohon. Aku juga peka terhadap makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Namun aku tetap khusyuk dan juga tetap fokus untuk melaksanakan sholat. Setelah sholat, aku berdoa untuk meminta perlindungan kepada Allah. Singkat ceritanya, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3 pada waktu pukul 6 sore. Di tengah perjalanan tiba-tiba saja hujan mengguyur namun tidak terlalu deras. Akhirnya mereka pun selangkah demi selangkah. Akhirnya mereka berhenti di bawah sebuah pohon besar untuk memakai jas hujan yang ada di tas carrier yang sudah disiapkan dari rumah. Begitupun dengan Umar, dia memakai jas hujan seperti mereka. Setelah selesai memakai jas hujan, mereka pun melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke pos 3. Jalanannya masih sama, menanjak dan curam. Mereka sangat berhati-hati karena jalanannya sangat licin. Suasananya menjadi sangat dingin karena disertai dengan guyuran hujan. Kita istirahat dulu yuk. Ya sudah, kita istirahat saja di sini ya, jawab Doni. Mereka akhirnya beristirahat di bawah semak-semak belukar di bawah pohon. Mereka menyalakan rokoknya yang sudah dibawa dan menikmati setiap isapan rokoknya. Namun tiba-tiba mata Aji tertuju pada sosok nenek-nenek bungkuk yang berjalan dengan pelan dari arah mereka tadi berjalan. Sosok nenek-nenek itu dengan menggunakan baju jarik Jawa dan rambutnya sudah memutih. Nenek itu menatap tajam ke arah Aji. Akan tetapi Aji tidak terlalu menghiraukannya. Dia membalikkan wajahnya dan berbincang dengan rekan-rekannya. Karena merasa nenek tua itu tidak lewat-lewat, akhirnya Aji menolehkan wajahnya kembali ke arah belakang. Dan ternyata sosok nenek tua bungkuk itu tiba-tiba menghilang entah kemana perginya. Jantung Aji kemudian serasa berdebar dengan kaget. Dan setelah 15 menit kemudian, mereka beristirahat. Hujan pun kemudian mulai reda. Mereka melepaskan jas hujan yang dipakainya itu, lalu melanjutkan kembali perjalanan menuju ke pos 3. Setelah beberapa menit akhirnya mereka sampai juga di pos 3. Terlihat banyak rombongan lain yang membangun tenda di pos 3. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Akhirnya mereka pun membuat tenda di pos 3. Karena di pos 3 terdapat persediaan air yang cukup banyak dan lokasinya tidak terlalu jauh. Mereka mengambil air bersih itu untuk diminum dan berwudu. Mereka pun melaksanakan sholat isya terlebih dahulu. Setelah selesai sholat, kemudian mereka sibuk memasak untuk makan malam. Mereka membuat mie instan dan juga roti bakar. Selesai makan malam, mereka duduk-duduk santai di depan tenda dengan bercengkerama menikmati secangkir kopinya masing-masing. Saat itu juga, Umar membuat tenda sendiri. Dia tidak ikut gabung dengan Aji, Doni, dan Surya. Mereka saling menikmati suasana malam hari yang dingin dan penuh dengan keheningan. Tiba-tiba pandangan Aji tertuju pada semak-semak yang berada di depan tendanya. Dia melihat ada sosok nenek-nenek tua yang dia lihat tadi. Sontak Aji pun terkejut dibuatnya. Sosok nenek itu menatap tajam ke arah salah satu teman Aji, yaitu menatap ke arah Doni. Aji mendengar sebuah bisikan yang entah dari mana asalnya. Anak itu yang punya niat buruk di tempat ini. Seketika ya Aji bingung apa yang dimaksud bisikan itu. Apa yang dimaksud Doni yang akan punya niat buruk. Karena sosok nenek itu menatap tajam ke arah Doni. Namun Aji tidak menceritakan itu semua kepada teman-temannya. Waktu sudah pukul 9 malam, akhirnya mereka semua memutuskan untuk beristirahat. Sekitar pukul 12 malam, mereka semua bangun untuk melanjutkan kembali perjalanan menuju ke pos 4. Sebelum berangkat, mereka merapikan seluruh tenda dan barang-barang bawaannya.
Mereka berdoa terlebih dahulu sebelum berangkat. Sambil berbincang-bincang, mereka terus melanjutkan perjalanannya yang cukup curam. Tiba-tiba Aji mendengar suatu bisikan di telinganya. Suara itu mengatakan, "Temanmu itu punya niat buruk. Dia akan memetik bunga anggrek." Ucapannya, dan dak, seketika bulu kuduknya Aji pun berdiri dan merinding mendengarnya. Akan tetapi Aji masih terus melanjutkan kembali perjalanannya dan tidak menghiraukan perkataan itu, serta tidak memberitahu kepada teman-temannya lagi. Di tengah-tengah perjalanan, mereka dikejutkan oleh suara auman macan yang menggelegar di dalam hutan. "Woi, ada harimau," ucap Doni. "Udah gak apa-apa, yang penting kita tidak mengganggu," ucap Aji. Entah kenapa setiap di perjalanan Aji mencium bau anyir, dan bau itu seperti dari Umar. Tetapi Aji tidak mengatakan apapun karena takut menyinggung perasaannya. Perjalanan menuju ke pos 4 ditempuh dengan waktu 45 menit. Sesamanya di pos 4, mereka langsung melanjutkan perjalanan kembali menuju ke pos 5 tanpa istirahat. Perjalanan setelah di pos 4, mereka dilalui dengan jalan lorong yang sempit, dengan vegetasi tertutup berupa pohon yang besar dan tinggi serta semak-semak belukar. Setelah melakukan perjalanan selama 55 menit, akhirnya mereka sampai di pos 5. Pada pos 5 ini ramai sekali para pendaki yang membangun camp. Area ini memang sangat ideal untuk membangun camp karena jaraknya tidak terlalu jauh dari puncak. Pos 5 lebih luas dari pos 3. Di sekitar area camp juga terdapat gubuk milik warga lokal yang menyediakan makanan dan minuman. Nampaknya warung di sini berjualan 24 jam nonstop. Karena memang pada akhir pekan jalur pendakian sangatlah ramai. Sangat disayangkan jika tidak dimanfaatkan. Akhirnya mereka pun beristirahat di pos 5 untuk makan dan minum karena lelah. Namun mereka tidak membuat tenda di pos 5 karena mereka ingin sampai di puncak. Mereka memesan nasi untuk makan dengan teh hangat. Singkat ceritanya, mereka melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke pos 6. Jalanannya menuju ke pos 6 ini cukup menanjak dari pos-pos sebelumnya. Tiba-tiba mereka melihat ada rombongan pendaki lain yang akan turun. Mereka tertuju pada sosok yang baris paling belakang rombongan ini, para perempuan. Ada sekitar 10 orang, dan yang paling belakang ini paling cantik, pakaiannya pun berbeda. Pakaiannya jubah hijau dengan tatanan riasan wajah yang begitu cantik, dan tanpa membawa tas carrier atau perlengkapan lain sama sekali. Namun mereka pikir perlengkapan wanita ini sudah dibawakan terlebih dahulu oleh petugas. Mereka kemudian melanjutkan kembali perjalanan menuju ke pos 6. Sesamanya mereka di pos 6, mereka langsung melanjutkan perjalanannya menuju ke pos 7. Waktu sudah menunjukkan setengah 4 pagi. Mereka terus berjalan menuju ke pos 7 dengan jalan yang menanjak namun ada seperti lorong. Mereka beristirahat sejenak di tengah jalan. Mereka minum dan makan camilan ringan. Tiba-tiba Aji ditampakkan oleh sosok nenek tua bungkuk itu lagi. Nenek itu seperti terus mengikuti mereka dari awal. Namun lagi-lagi hanya Aji saja yang bisa melihat sosok nenek tua itu. "Udah yuk lanjut lagi biar cepat sampai," ujar Surya. "Ya udah, ayo," jawab Doni. Mereka pun kemudian kembali melanjutkan perjalanannya dengan penuh kehati-hatian. Setelah 45 menit perjalanan, akhirnya mereka sampai juga di pos 8. Di pos 8, mereka beristirahat sejenak untuk melaksanakan sholat subuh karena waktu sudah menunjukkan pukul 5 subuh. Saat sedang melaksanakan sholat subuh, tiba-tiba hembusan angin mulai menghampiri tubuh Aji. Saat dia sedang wiridan, tiba-tiba dia dikejutkan oleh sosok wanita yang waktu itu di pos 6 baris paling belakang rombongan wanita itu.
sosok wanita berjubah hijau itu menghadap ke arah Aji dengan tatapan sinis. Aji langsung memejamkan kedua matanya karena merasa takut. Dengan tatapan sinisnya tiba-tiba setelah wiridan dan memejamkan kedua matanya kembali. Tiba-tiba sosok wanita berjubah hijau itu pun sudah tidak terlihat di hadapannya. Sosok itu menghilang entah kemana. Setelah selesai sholat subuh, mereka melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke pos 9. Jalur yang dilalui menuju ke pos 9 ini cukup terjal dan jalanannya semakin menanjak hingga curam. Di jalanan menuju ke pos 9 ini juga disertai dengan angin kencang dan suhunya yang membuat tubuh mereka menggigil. Guys, kita istirahat dulu yuk. Aku nggak kuat nih, anginnya kenceng banget. Suhunya juga dingin sekali, ucap Doni. Iya, kita istirahat dulu sebentar untuk menghangatkan tubuh, jawab Aji. Mereka akhirnya beristirahat di tengah perjalanan dengan menyelimuti tubuhnya dengan jaket tebal yang dikenakannya. Setelah beristirahat sekitar 15 menit, mereka akhirnya melanjutkan kembali perjalanannya karena tubuhnya sudah merasa hangat. Sekitar 30 menit perjalanan mereka akhirnya sampai di pos 9. Dapat dilihat pemandangan indah dari sekitaran Gunung Selamat. Terpampar nyata juga Gunung Sindoro dan juga Gunung Sumbing dan juga Gunung Prau, sangat indah sekali. Pada pos 9 suhu sudah menunjukkan -2. Mereka pun beristirahat sejenak di pos 9 untuk sarapan roti bakar terlebih dahulu. Mereka pun berfoto-foto untuk mengabadikan momen di pagi hari dengan keindahan sunrise. Kita foto-foto dulu yuk, ngomong sunrise nih, ajak Surya. Iya, ayo, jawab Aji dengan singkat. Umar pun ikut berfoto-foto dengan mereka. Sekitar pukul 7 pagi, mereka melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke puncak. Jalur pendakian menuju puncak berisi bebatuan, kerikil, dan reruntuhan pasir yang mudah gugur. Pasir dan kerikil dominan berwarna merah. Harus ekstra hati-hati jika akan summit, karena harus memilih jalan yang aman dan tidak meruntuhkan batu di bawahnya. Suhu summit tidak terlalu dingin, lebih dominan panas, karena pada summit mereka akan mengeluarkan tenaga lebih karena trekking yang sangat menanjak. Mereka berjalan dengan penuh kehati-hatian karena jalanannya sangat mengerikan. Sekitar pukul 9 pagi akhirnya mereka sampai juga di puncak Gunung Selamat dengan ketinggian 3.428 mdpl. Terlihat sudah banyak rombongan pendaki lain yang sudah mendirikan tendanya di atas puncak. Mereka langsung bersujud syukur karena bisa sampai di puncak. Mereka memasang tenda dan memasang sebuah tiang bendera merah putih. Tidak lupa mereka berfoto-foto untuk mengabadikan momennya di atas puncak Gunung Selamat. Waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 12 siang. Mereka memasak mie instan dan juga sosis bakar untuk makan siang. Seperti biasanya, Umar mendirikan tendanya sendiri dan tidak bergabung dengan mereka. Saat sedang memasak, mata Aji ini tertuju pada sosok wanita berjubah hijau dengan tatapan sinis, sama seperti biasanya. Sosok itu kali ini jumlahnya tidak hanya satu melainkan hingga 10 orang. Mereka menatap dengan seperti mengawasi ke arah tendanya dengan tatapan sinis. Namun sosok itu menuju ke arah Doni, tetapi Doni tidak bisa melihat sosok-sosok wanita berjubah itu. Aji pun terus membacakan doa di dalam hatinya dan melanjutkan untuk memasak. Rombongan pendaki tenda lain pun juga sedang sibuk memasak untuk makan siang mereka. Sudah matang belum, Ji? Tanya Surya. Belum lah, mending sini bantuin, jawab Aji. Karena memang Surya malas untuk memasak, yang memasak hanya mereka bertiga, ujar Aji, Doni, dan Umar. Udah lapar banget nih aku. Masih lama nggak? Tanyanya. Ya sabar dong, lo aja nggak mau bantuin kok, jawab Doni. Sudah-sudah jangan bertengkar, ucap Umar. Beberapa menit kemudian,
Masakannya pun sudah matang dan mereka menyantapnya dengan lahap. Setelah makan siang, mereka melaksanakan sholat dengan bertayamum karena tidak ada air di sana. Selesai sholat tiba-tiba, di situ ternyata menjadi mendung dan juga gerimis pun turun. Mereka semua masuk ke dalam tendanya untuk meneduh. Namun, sebelum itu tendanya diberi plastik terpal agar tidak bocor tendanya. Duh, dingin banget ya, ucap Surya. Iya nih, untung kita bawa selimut masing-masing ya, jawab Aji. Hawa dingin yang menusuk pada tubuh mereka membuat mereka tertidur di tenda. Dalam mimpinya, Aji seperti dibawa ke alam lain. Dia bermimpi bertemu dengan seorang wanita cantik dengan jubah hijau yang biasa Aji temui. Aji berada di sebuah perkampungan yang sangat-sangat asing, dan bangunan rumahnya seperti bangunan kerajaan istana. Warga pun menggunakan pakaian adat kerajaan. Aji melihat ada sosok raja dan dayang-dayangnya yang menemaninya di sampingnya. Dan ternyata wanita berjubah hijau itu ternyata dayangnya raja. Aji diperlakukan dengan sangat baik oleh para dayang-dayang kerajaan yang ada di situ. Dia dipersilakan masuk ke dalam istana kerajaan di sana. Juga Aji diberikan hidangan makanan dan juga minuman. Aji pun menerima makanan dan minuman dari para dayang-dayang yang ada di situ. Namun tiba-tiba pandangannya tertuju kepada sosok laki-laki yang baginya tidak asing. Ya, ternyata sosok laki-laki itu adalah Umar, rekan mendakinya. Tapi anehnya dia juga memakai pakaian adat kerajaan. Sepertinya dia penjaga di istana raja itu. Sontak Aji terkejut dan tiba-tiba dia terbangun dengan keadaan keringat membasahi tubuhnya. Aji sampai ngos-ngosan padahal hawanya di puncak sangat dingin. Namun Aji tubuhnya malah berkeringat. Loh, kenapa Aji? Aku mimpi buruk, jawab Aji terbata-bata. Kenapa membuat Aji terbangun? Ternyata sosok Umar itu menatap ke arah Aji dengan tatapan mengerikan dan berbicara sesuatu. Pergi dari tempat ini sekarang juga, ucap Umar di dalam mimpinya. Mimpi buruk apa? Tanya Doni. Namun Aji tidak mau menceritakan semuanya di puncak. Dia takut terjadi apa-apa. Hujan sudah mulai reda, jam menunjukkan pukul 2 siang. Aji mencoba keluar untuk menikmati keindahan puncak Gunung Selamat setelah hujan. Rombongan pendaki yang lain juga sudah ada yang keluar dari tendanya. Ada juga yang sedang berfoto-foto. Saat itu Aji menengok ke arah tendanya Umar. Sontak dia terkejut ketika karena tiba-tiba saja tendanya Umar sudah tidak ada di samping tenda mereka. Namun Aji masih berpikir positif, mungkin Umar sudah turun terlebih dahulu. Tapi kenapa Umar tidak pamitan ya? Ucapnya dalam hati. Akhirnya Aji memberikan informasinya atau memberitahu kepada Doni yang sudah berada di dalam tenda dan juga membangunkan Surya. Surya, bangun Sur, ucap Aji. Namun tiba-tiba saja Surya seperti orang yang sedang kesurupan. Matanya melotot dan dengan tatapan kosong menghadap ke atas. Sur, jangan bercanda Sur, ucap Doni. Doni berpikir Surya sedang bercanda karena biasanya Surya suka bercanda seperti itu. Tiba-tiba, pergi kalian, pergi. Teriak Surya sontak membuat keduanya terkejut. Aji akhirnya tahu kalau Surya benar-benar sedang kesurupan. Don, ayo kita berdoa Don, dia sedang kesurupan. Iya ya. Mereka berdua pun membacakan doa di hadapan Surya, dan Surya tiba-tiba saja pingsan di tempat. Lo bawa minyak kayu putih nggak? Tanya Aji dan bawa nih, kayaknya. Bentar aku cari dulu ya, jawab Doni yang kemudian mencari minyak kayu putih di dalam tas. Ini ada Ji, tambahnya dengan memberikan kepada Aji. Aji pun kemudian mengoleskan minyak kayu putih itu ke hidungnya Surya. Beberapa menit kemudian, akhirnya Surya tersadarkan dirinya. Namun dia seperti orang linglung dan kebingungan. Aku di mana?
Sadar Sur, sadar, kita ada di puncak Gunung Selamat ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Mereka memutuskan untuk turun saja karena hawanya sudah tidak enak di sini. Ayo kita turun saja sekarang, ucap Aji. Akhirnya mereka pun membereskan semua perlengkapan dan merapikan kembali tendanya. Aji juga mengurungkan niatnya untuk menceritakan tentang Umar kepada mereka pada saat itu. Namun tiba-tiba saja Doni menyeletuk. Loh, Umar kemana? Kok tendanya sudah gak ada? Kayaknya dia udah turun duluan deh. Tapi kok gak pamitan sama kita ya? Udahlah biarin aja, timbal Surya. Setelah selesai merapikan tendanya, mereka segera memulai perjalanan mereka untuk turun. Sebelum turun, mereka briefing terlebih dahulu untuk informasi barisan dan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan mimpin di depan nih? Tanya Surya. Udah, lo aja Sur, timbal Doni. Surya seperti biasa masih memimpin jalan. Di depan kedua ada Doni dan di baris terakhir ada Aji. Mereka sangat berhati-hati melewati jalan yang menurun karena licin. Apalagi tadi habis hujan. Kabut jalan di hutan itu pun semakin tebal karena habis hujan dan tiba-tiba hujan rintik-rintik kembali mengguyur. Semakin perlahan-lahanlah mereka melewati jalanannya. Dengan menggunakan senter yang digenggam Surya, mereka sedikit mendapat penerangan jalan di depan. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Mereka beristirahat sebentar di tengah perjalanan. Mereka menyalakan batang rokoknya masing-masing dan saling bercengkerama. Setelah 15 menit mereka beristirahat, ketiganya melanjutkan kembali perjalanannya. Gerimis sudah reda dan pandangan kabut pun kembali menipis. Mereka mempercepat langkahnya karena mereka ingin cepat sampai di base camp. Tiba-tiba Aji dan juga rekannya melihat sosok wanita berjubah hijau itu pun lagi berjalan di belakang rombongan yang baru berangkat ke puncak. Tatapannya semakin tidak mengenakan Aji. Sosok itu pun ikut dengan rombongan laki-laki yang berjumlah 8 orang. Mereka pun menyapa rombongan pendaki itu dengan menanyakan, "Mas itu yang di belakang siapa? Kok perempuan sendiri cantik banget lagi?" tanya Surya. Perempuan? Perempuan mana ya mas? Perasaan tidak ada siapa-siapa di belakang, jawabnya. Ketiganya pun tiba-tiba merinding mendengar dari jawaban rombongan itu. Rombongan yang paling belakang juga sontak ikut ketakutan. Akhirnya Aji, Doni, dan Surya melanjutkan kembali perjalanannya. Rombongan pendaki yang baru berangkat itu pun mulai melanjutkan kembali. Karena penasaran, Aji pun menoleh ke arah belakang untuk melihat sosok wanita itu. Namun sosok wanita berjubah hijau itu pun tiba-tiba menghilang dan sudah tidak ada di belakang rombongan itu. Setelah sampai di pos 5, mereka berencana untuk istirahat sejenak. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Mereka mendirikan tenda untuk beristirahat karena mereka teringat kalau belum sholat Isya. Akhirnya mereka melaksanakan sholat Isya terlebih dahulu. Seperti biasanya mereka bertayamum. Mereka tidak memasak karena kan di dekat pos 5 terdapat gubuk warung warga lokal yang buka selama 24 jam non-stop. Setelah selesai sholat, mereka pun berjalan-jalan dan menuju ke warung itu. Mereka memesan nasi karena perutnya terasa sangat lapar dan memesan kopi panas untuk menghangatkan tubuh mereka. Mereka cukup lama di warung itu karena mereka berbincang-bincang dengan pendaki lain yang juga makan di warung tersebut. Sekitar pukul 11 malam mereka kembali lagi ke tenda untuk tidur. Hawa dingin mulai merasuk ke dalam tubuh hingga terasa menggigil. Ketiganya menggunakan selimut dan mulai tertidur karena sudah sangat lelah. Tiba-tiba sekitar pukul 12 malam, terdengar suara macan mengaum dengan keras tepat di depan tenda, membuat Aji yang tidur di samping pintu terbangun. Aji pun mengintip dari arah pintu, ternyata tidak ada siapa-siapa. Membuat bulu kuduk Aji bergidik ngari. Akhirnya dia melanjutkan kembali tidurnya.
Sekitar pukul 2, Surya bangun dan membangunkan kedua temannya yang masih tertidur pulas. "Woi, bangun, Ci, Don," ucapnya, dan Aji Doni pun terbangun. "Ada apa sih, ganggu aja lo? Ini udah jam 2, kita harus cepat-cepat buat lanjut." "Ya udah, yuk siap-siap," timbal Aji. Mereka pun melanjutkan kembali perjalanannya. Kali ini Aji berada di depan sedangkan Doni di belakang, Surya di tengah. Keheningan pada malam itu terdengar suara-suara jangkrik saling bersaut-sautan dan juga dengan katak. Ketiganya saling bercengkrama untuk memecahkan keheningan itu. Tiba-tiba Doni bilang dia kebelet pipis. Tunggu bentar," ucapnya dari belakang. "Kenapa, ada apa?" "Aku mau buang air kecil dulu deh, bentar. Udah kebelet banget nih." "Ya udah, sana cepat," ujar Surya. Aji dan Surya pun menunggu di depan, jaraknya sekitar 15 meter dari Doni. Doni buang air kecil di semak-semak belukar yang ada pohon besarnya. Setelah selesai buang air kecil, tiba-tiba Doni dikejutkan oleh sosok genderuwo dengan mata merah menyala, rambut acak-acakan, dan memiliki gigi taring yang panjang serta tubuh yang tinggi besar. "Wah, tolong, tolong!" teriaknya sambil berlari menuju ke arah Aji dan Surya. "Loh, kenapa tuh Doni?" ucap Aji. Sesaat kemudian Doni pun datang dengan nafas yang ngos-ngosan. "Kenapa lu, Don? Ketakutan gitu?" "A- ada itu." Belum selesai berbicara namun perkataan Doni terpotong oleh Aji. "Udah, ayo kita lanjut aja jalannya. Ceritanya nanti aja kalau udah sampai di bawah," jawab Aji. Mereka kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke pos selanjutnya, yaitu pos 4. Tiba-tiba saja ada seperti angin puting beliung yang datang mengitari tubuh ketiganya. "Ada apa ini?" ucap Doni. "Gak tahu, sepertinya angin puting beliung deh." "Udah, kita istirahat dulu aja dan juga berdoa," pinta Aji. Beristirahat di atas akar-akar pohon belukar dengan terus membaca-baca doa yang dihafalnya. Sudah sekitar setengah jaman angin puting beliung itu baru saja menghilang. "Udah yuk, kita jalan lagi. Udah mau subuh nih," ujar Surya. "Oke, ayo kita gas," ucap Doni. Mereka lanjut berjalan langkah demi langkah dengan penuh hati-hati karena trekking yang dilewatinya cukup berbahaya. Singkat ceritanya, mereka berjalan menuju ke pos berikutnya. Namun mereka merasa seperti tidak menemukan pos 4. Padahal yang mereka tahu jarak antara pos 5 dan pos 4 ini cukup dekat. Mereka merasa seperti hanya diputar-putarkan saja di tempat itu, karena jalanan yang mereka lewati itu sama. Kayaknya kita sudah lewat jalanan ini beberapa kali deh." "Iya, aku juga merasa gitu," timbal Surya. Akhirnya mereka mencari sebuah batang kayu dengan ditandai dedaunan yang ada di dalam hutan. "Coba kita kasih patokan kayu agar kita bisa memastikan jalan yang kita lewati itu sama atau tidak," pinta Aji. Setelah selesai memasang patok kayu dengan dedaunan, mereka melanjutkan kembali perjalanannya. Dan ternyata benar, mereka diputar-putarkan saja di tempat itu, karena mereka melihat ada patokan kayu yang sebelumnya mereka buat. "Duh, gimana ini? Kita diputar-putar di sini terus, sekitar 5 kali kayaknya. Sudah, kita istirahat dulu saja di sini sambil berdoa bersama-sama," jawab Aji. Mereka terlihat lemas, lesu, dan berpasrah. Di tengah peristirahatannya mereka berdoa bersama dengan khusyuk. Dan saat Aji melihat jam yang ada di ponselnya, ternyata jamnya masih sama, yaitu jam 4 pagi. Setelah selesai istirahat dan berdoa, mereka melanjutkan kembali perjalanannya. "Sudah, ayo kita lanjut lagi," pinta Doni ketikanya kembali melanjutkan perjalanannya dengan terus berdoa di sepanjang perjalanannya. "Jangan lupa ya terus berdoa supaya kita bisa menemukan jalan keluar.
Sudah sekitar 15 menitan berjalan, tiba-tiba saja mereka melihat sudah terlihat pos 4 di depan pandangannya. Sesamanya di pos 4 itu mereka istirahat sebentar untuk melaksanakan sholat subuh terlebih dahulu, karena suara azan samar-samar mulai berkumandang. Saat sedang melaksanakan sholat subuh, tiba-tiba saja bulu kuduk mereka merinding seketika, seperti ada yang mengawasi ke arah mereka. Namun mereka masih berusaha tetap tenang dan sholat dengan khusyuk. Setelah selesai sholat subuh, mereka berjalan lagi. Beberapa jam kemudian akhirnya mereka sampai juga di pos 3. Di sana mereka berencana untuk mengambil air bersih karena mereka kekurangan air. Ayo kita ambil air dulu, perjalanannya kan masih jauh beberapa jam lagi, ucap Doni. Ya udah, setuju kalau gitu, jawab Surya. Mereka akhirnya mengambil air bersih di pos 3. Terlihat beberapa pendaki lain mendirikan tenda di pos 3 juga. Sesaat mengambil air bersih, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di perjalanan menuju ke pos 2, tiba-tiba Aji melihat sosok nenek tua yang menampakkan lagi ke hadapan Aji. Nenek tua bungkuk itu pun menatap ke arah Aji dengan wajah seperti murka. Dengan bisik kepada Aji, walaupun jaraknya jauh, tapi Aji bisa mendengarnya. Kembalikan bunga itu, bisiknya. Astagfirullah, ucapnya. Kenapa Ci? Lo lihat apa? Tanya Doni penasaran. Gak apa-apa, lanjut jalan aja kita. Di sepanjang perjalanan, Aji ini tidak fokus dan bahkan sampai terpeleset. Aji terguling sekitar 5 meter dari atas. Dia merasa seperti ada yang mendorongnya dari belakang. Tapi Aji tahu kalau yang mendorongnya itu bukan kedua temannya. Ci, teriak keduanya. Keduanya pun akhirnya turun dengan hati-hati untuk menolong Aji. Ci, lo itu kenapa Ci? Lo gak apa-apa kan? Tanya Doni. Gak apa-apa, tolongin gue. Surya dan Doni menolong Aji dengan menarik tangannya dengan hati-hati. Masih bisa jalan kan Ji? Tanya Surya. Bisa kok. Tadi cuma kepleset doang, ucap Aji. Ya kan, siapa tahu kakimu terkilir, jawab Surya. Dengan pelan-pelan, namun dengan pasti juga, mereka berjalan dengan hati-hati dan singkat ceritanya, akhirnya mereka sampai juga di pos 2. Terlihat sepi di pos 2 ini. Mereka beristirahat sejenak untuk menyelonjorkan kakinya masing-masing yang sudah terasa kaku. Mereka sampai di pos 2 sekitar pukul 7 pagi. Di pos 2 ketiganya makan buah yang dibawanya dari rumah untuk menahan rasa laparnya. Sekitar 15 menit istirahat, akhirnya mereka melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke pos 1. Semuanya berjalan dengan lancar dengan jalanannya yang menurun dan curam. Waktu sudah menunjukkan sekitar jam 9 pagi. Akhirnya mereka akan sampai juga di pos 1. Woi, teriak Doni. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang mereka seperti menyahuti teriakan dari Doni. Woi, sahutnya. Seketika langkah kaki mereka terhenti sejenak dan mereka pun saling berpandangan. Tiba-tiba suara teriakan dari belakang menyahutnya lagi. Woi. Seketika mereka bertiga melihat ke arah belakang mereka. Ternyata ada Umar yang melambaikan tangan kepada mereka. Sontak mereka terkejut dengan adanya Umar dari arah belakang mereka. Padahal Umar sebelumnya turun dari puncak terlebih dahulu. Dan saat mereka bertiga melalui beberapa pos yang mereka datangi, tadi itu ya tidak melihat sama sekali sosok Umar. Tetapi kenapa sekarang dia berada di belakangnya mereka? Entahlah, tiba-tiba Umar mengucapkan sesuatu kepada mereka bertiga. Hati-hati ya, sampai jumpa, teriaknya dari belakang. Dan tiba-tiba saja sosok Umar itu menghilang. Sontak ketiganya terkejut dan berteriak dengan berlari kencang terbirit-birit menuju ke base camp. Dengan napas yang ngos-ngosan, mereka akhirnya sampai juga di base camp. Mereka beristirahat di base camp untuk menenangkan dirinya. Mereka sampai di base camp sekitar pukul 10 pagi. Di base camp terdapat penjaga loket yang berada di base camp.
Gimana mas, aman? Tanya penjaga. Duh, tidak mas, jawab Doni. Tidak bagaimana mas? Tanyanya lagi. Banyak hal yang aneh mas. Aci menceritakan tentang sosok Umar yang tiba-tiba menghilang kepada penjaga. Ya memang begitu mas. Kalau kalian nekat mendaki dengan jumlah orang yang ganjil, pasti ada saja sosok yang mengikuti untuk menggenapkan, ucap Maman. Maman ini adalah penjaga base camp Bambangan yang sudah cukup lama. Mereka seketika melongo dan masih tidak menyangka kalau sosok Umar yang ikut dengan mereka adalah sosok hantu. Pantas saja sepanjang jalan menuju ke pos hingga ke puncak, aku mencium bau anyir darah dan kemenyan serta kembang-kembangan yang menyeruak, jelas Aci. Wah sama, aku juga merasakan hal yang sama, tapi tidak berani cerita di situ, timbal Surya. Ternyata mereka bertiga pun ya mencium bau yang sama. Dan kenapa Umar tiba-tiba menghilang saat itu? Ternyata Umar adalah sosok prajurit kerajaan yang dalam waktu yang sama Aci bermimpi bertemu sosok Umar di kerajaan itu. Mereka juga menceritakan tentang yang mereka diputar-putarkan selama 5 kali di tengah hutan. Oh iya, kami juga diputar-putar sebanyak 5 kali pak, dengan jalan yang sama, ucap Surya. Wah, untungnya kalian bisa kembali. Mereka itu sepertinya akan membawa kalian ke alam lain. Sudah banyak mendaki ganjil yang tersesat dan tidak bisa pulang, ucap Mas Maman. Mereka bergidik ngeri mendengar apa yang dikatakan oleh Mas Maman. Aci juga menceritakan tentang teror yang menimpa dirinya. Waktu itu saya pernah mas mendapat teror kalau sosok nenek tua itu bilang kepada saya untuk segera kembalikan bunga itu. Maksudnya apa ya mas? Pasti di antara kalian bertiga ada yang mengambil sesuatu, ucapnya. Namun Surya tiba-tiba mengajak Aci dan juga Doni untuk segera pulang. Udah yuk kita pulang sekarang aja. Iya, ayo biar sampai rumah tidak terlalu sore, timbal Doni. Iya, ayo, jawab Aci. Mereka akhirnya bersiap-siap untuk segera pulang dan berpamitan kepada Mas Maman. Mas, terima kasih ya mas, kami pulang terlebih dahulu, ucap Aci dan kedua rekannya. Iya sama-sama mas, kalian hati-hati ya di jalan, jawab Mas Maman. Namun sebelum mereka pulang, mereka membayar biaya administrasi terlebih dahulu kepada Mas Maman. Mas, ini uang administrasinya, maaf ya kemarin kami tidak membayar, ucap Aci dengan memberikan uang kepada Mas Maman. Oh iya nggak apa-apa, terima kasih ya, jawab Mas Maman. Mereka kemudian menuju ke parkiran motornya untuk mengambil motor. Kali ini Doni berboncengan dengan Surya, sedangkan Aci sendirian. Singkat ceritanya sekitar pukul 2 siang akhirnya mereka sampai juga di rumahnya Aci. Mereka berkumpul sejenak melepas penatnya di rumah Aci. Karena Aci penasaran dengan apa yang dikatakan oleh Mas Maman, Aci berencana untuk menggeledah tasnya masing-masing. Karena di antara Surya dan juga Doni tidak ada yang mau mengaku. Siapa dari kalian berdua yang memetik bunga di sana? Tanya Aci dengan naik pitam. Kalau kalian tidak mau menjawab, aku geledah tas kalian, tambahnya. Aci pun akhirnya menggeledah tasnya Doni dan Surya dan ternyata Doni yang membawa beberapa batang bunga anggrek yang ada di Gunung Selamat. Kenapa kamu ambil bunga ini, Don? Kan kita sudah tahu kan kalau tidak boleh mengambil apapun di sana sembarangan, ucap Aci meninggi. Pantasan saja ya di setiap perjalanan kita diganggu oleh mereka karena mereka marah kepada kita, tambahnya. Doni hanya tertunduk dan dia mematung. Iya maaf aku hilaf, soalnya anggreknya cantik dan juga bagus, jadi aku tertarik, ucapnya. Terus kapan kamu memetik bunga anggrek ini, Don? Tanya Surya. Saat buang air kecil, jawabnya. Ternyata saat Doni sedang buang air kecil di semak-semak di bawah pohon besar itu, dia melihat ada tanaman anggrek yang menempel pada pohon besar itu. Dia mengambil dan dimasukkan ke dalam tasnya diam-diam. Dan saat itu juga Doni ditambahkan oleh sosok-sosok genderuwo
yang sangat murka terhadapnya, sehingga Doni ketakutan dan berlari kencang. "Kalau gitu kamu harus kembalikan bunga anggrek ini secepatnya, karena kalau tidak, kamu tanggung sendiri akibatnya," ucap Aji tegas. "Tapi ya, tidak bisa sekarang, Ci. Aku kan besok harus kerja." "Ya minggu depan deh ya, kalian antar aku," ibunya, dan singkat cerita, Doni selalu dihantui rasa bersalah karena telah mengambil bunga anggrek di Gunung Selamat itu. Dia selalu bermimpi buruk dan didatangi oleh sosok genderuwo penunggu pohon besar tempat dia memetik anggrek. Di dalam mimpinya, genderuwo itu berucap kepada Doni kalau dia harus segera mengembalikan bunga itu. "Kembalikan bunga itu, kalau tidak kamu tanggung sendiri akibatnya." Kira-kira seperti itu. Sosok genderuwo itu berusaha mendekat ke tubuh Doni dengan wajah yang menyeramkan, dengan matanya merah menyala dan gigi taringnya yang tajam seakan ingin mencekik leher Doni. "Ampun, tolong, tolong," teriak Doni. Seketika Doni terbangun dengan wajah yang memucat dan napas yang ngos-ngosan. Tidak hanya itu, saat Doni sedang ingin buang air besar waktu pulang kerja, di bawah korset toiletnya, dia melihat ada gumpalan rambut yang berwarna putih yang cukup banyak. Sontak saja Doni terkejut melihat itu, dan dia berteriak. Terdengar suara dari arah belakang tubuhnya saat Doni sedang buang air besar. Suara itu terdengar jelas dan mengatakan, "Doni, kembalikan bunga itu." Doni pun menoleh ke arah belakang. Ternyata ada sosok nenek tua yang bungkuk yang ada di Gunung Selamat dengan tatapan yang menyeramkan. Doni akhirnya mengurungkan niatnya untuk buang air besar. Entah kenapa saat Doni ingin berlari, langkah kakinya terasa kaku dan tidak bisa digerakkan. Doni memejamkan kedua matanya karena takut dan membaca doa-doa yang dia hafal. Saat mencoba untuk membukakan kembali kedua matanya, Doni melihat sosok nenek tua bungkuk itu berada di depan pintu kamar mandinya. Doni pun seketika ambruk di tempat. Dia pingsan di dalam toilet. 20 menit kemudian Doni tersadarkan diri dan sosok nenek tua bungkuk itu ternyata sudah pergi. Akhirnya Doni pun keluar dari kamar dengan keadaan seperti linglung. Singkat ceritanya, hari Minggu pun tiba. Doni mendatangi rumah Aji untuk minta diantar ke Gunung Selamat berniat mengembalikan bunga anggrek. Saat itu mereka sudah janjian terlebih dahulu untuk pergi hari Minggu. Doni menghampiri rumah Aji pagi sekali. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ya udah, ayo kita berangkat sekarang," ucap Aji. "Loh, Surya nggak ikut?" tanya Doni. Dia lembur mendadak. "Jadi kita berdua saja." Mereka berdua akhirnya berangkat menuju ke Gunung Selamat lagi pada pukul 7 pagi menggunakan motor berboncengan. Sekitar 3 jam perjalanan, akhirnya mereka pun sampai di base camp Bambangan lagi. Mereka sampai base camp sekitar pukul 10 pagi. Di sana mereka bertemu dengan Mas Maman, penjaga base camp lagi. "Loh, kalian kok kesini lagi? Mau mendaki lagi?" tanya Mas Maman keheranan. "Tidak Mas, kami kesini ada perlu." "Perlu apa ya?" "Jadi kami kesini mau mengembalikan bunga anggrek yang sudah dipetik oleh Doni tanpa sepengetahuan saya Mas." Doni pun kemudian mengeluarkan bunga anggrek dari tasnya dan diberikan kepada Mas Maman. "Wah, ini sih harus kalian sendiri yang mengembalikan, karena siapa yang mengambil harus dikembalikan sendiri," ucap Mas Maman. Aji dan Doni akhirnya berdiskusi apakah mereka akan pergi ke sana karena letak pohon anggrek itu cukup jauh hingga menuju puncak dan menempuh waktu beberapa jam. "Gimana ini Don, lo itu nyusahin aja," ucap Aji. "Ya udah, ayo kita naik lagi lah, anterin aku daripada aku diganggu terus. Tapi kan kita nggak bawa bekal. Udah gampang, nanti aku bayar semuanya, timbalnya." Akhirnya mereka berdua masuk ke dalam kawasan pendakian. Namun sebelum itu mereka makan terlebih dahulu di warung dekat base camp dan membeli air putih untuk bekalnya. Setelah selesai makan, mereka mulai berjalan dan berdoa terlebih dahulu. Singkat ceritanya, sesampainya di pos 3, mereka berhenti sejenak di warung untuk makan siang sekitar pukul 2 siang. Penjual itu menanyakan kepada keduanya,
Kalian berdua baru mau naik atau habis turun? Tanyanya. Oh, nggak mendaki bu, minggu lalu kan sudah, jawab Aji. Oh iya ya, kalian juga datang ke sini. Terus, kalian mau ngapain lagi? Tanya ibu-ibu penjual itu. Kebetulan saat di warung itu ada seorang petugas relawan yang sedang beristirahat makan di situ, yaitu di warung itu, dan mendengar obrolan mereka. Jadi gini bu, saya waktu itu saat mendaki diam-diam mengambil bunga anggrek di gunung. Sekarang saya mau mengembalikannya bu, yaitu mengembalikan bunga itu. Soalnya sepulang mendaki saya diikuti oleh sosok-sosok penunggu yang marah bu, jelas Doni. Daripada mas-masnya kembali lagi ke sana karena tempatnya yang jauh, mending biar saya saja yang kembalikan mas ke sana, timbal relawan. Yang benar mas, terima kasih banyak mas, ucap Doni. Doni pun kemudian memberikan bunga anggrek itu kepada mas relawan, dan mereka berniat untuk kembali pulang. Kata mas relawan itu tidak apa-apa jika dikembalikan dirinya. Akhirnya Aji dan Doni pun segera pulang karena sudah sore. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 malam. Saat mereka kembali turun ke base camp, saat itu base camp sepi dan mereka tidak melihat keberadaan Mas Maman. Mereka pun segera untuk pulang karena takut sampai rumah kemalaman. Singkat ceritanya mereka pun segera untuk pulang dan mereka sampai rumah sekitar pukul 9 malam. Dari kejadian itu Doni menjadi lebih sering melamun dan kadang teriak-teriak sendiri seperti orang kesurupan, sampai akhirnya Doni dibawa oleh kedua orang tuanya ke salah satu dukun pintar. Doni disembuhkan dan juga diusir sosok yang mencoba mengikutinya, dan akhirnya Doni bisa kembali normal seperti sebelumnya. Dari kejadian ini kita bisa memetik pembelajaran yang harus diambil, yaitu bahwa jangan sekali-kali memiliki niat buruk saat kita mendaki gunung di manapun itu. Dan jangan menentang larangan-larangan yang sudah dibuat oleh peraturan pendakian gunung tersebut. Seperti salah satu peribahasa yang populer di kalangan masyarakat adalah, di mana bumi dipijak, di situ langit ataupun gaib juga dijunjung. Peribahasa tersebut mengandung arti bahwa seseorang sudah sepatutnya mengikuti atau menghormati adat istiadat yang berlaku di tempat tinggalnya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Terima kasih atas dukungan kalian juga selama ini. Jangan lupa tetap like, comment, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum. Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.